Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kita kali ini mau bahas konten sedikit break dari akuntansi. Kita mau bahas tentang human resource. Oke. Jadi kita kemarin udah pernah sempat mulai dengan satu konten tentang human resource, dan sekarang kita mau tambahin lagi lebih kepada technical, bagaimana variabel, dan yang menjadi pertanyaan adalah kuesioner mengukurnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam variabel yang namanya supportive organizational climate. Ini mungkin bisa dipakai konteksnya oleh teman-teman kalau misalkan mau meneliti tentang apakah di kantor ataupun di organisasi itu memiliki bos-bos ataupun atasan-atasan yang memang supportive to our performance. Nah, ini yang menyebabkan muncullah variabel supportive organizational climate. Ini teman-teman, kita akan coba bahas bagaimanakah pengukurannya, diukur dengan berapa pernyataan. Seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Ini diambil dari papernya Rock et al. 2001 ya. Nanti coba saya lampirkan, kalaupun tidak bisa karena ini jurnal berbayar, kemungkinan takutnya nanti email saja, nanti saya akan kirimkan PDF-nya karena rasanya tidak etis kalau kita mensubmit sesuatu yang memang ada hak ciptanya seperti itu. Nanti kalian tinggal email saja, nanti saya akan kirimkan PDF-nya. Kita akan mulai dengan papernya Rock et al. Yang berjudul Human Resource Practices, Organizational Climate and Customer Satisfaction tahun 2001. Nah, ini diukur dengan, kalau gue nggak salah, 9 indikator pernyataan. Yang pertama adalah managers follow through on commitment. Jadi nanti tinggal dibikin pernyataannya ini. Manajer atau atasan saya mengikuti komitmen yang sudah dijanjikan. Yang kedua, manajer secara jelas mengkomunikasikan tujuan kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, manajer memiliki inisiatif untuk memiliki ide baru. Yang keempat, manajer secara konsisten melakukan kami karyawan dengan respect, dengan sopan. Work is fairly distributed to employee, artinya distribusi kerja disampaikan secara wajar, ya wajar bukan adil. Employee trust each other, artinya kami karyawan memiliki kepercayaan satu sama lain, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah employee say that they are proud to work here. Jadi bagaimana kita bangga, kita bilang bahwa kami bangga, kami bekerja di sini. Yang berikutnya nomor 8 adalah department cooperate to get the job done effectively and efficient. Jadi bagaimana kontribusi atasan ataupun subunit atas untuk memberikan situasi kerja yang efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah departemen mengkomunikasikan key information, informasi penting kepada subunit di bawahnya. Ya. Ini adalah 9 indikator yang teman-teman bisa pakai semuanya untuk menjadi pengukuran dari supportive organizational climate ya. Ini adalah jurnal internasional, jadi moga-moga cukup reliable, bisa dipakai. Bagaimanakah sekarang penempatannya di dalam framework ya? Nah, ini misalkan kita punya contoh pengaruh organizational climate terhadap job satisfaction dan organizational commitment. Jadi semakin climate-nya semakin baik, maka job satisfaction juga semakin tinggi. Ataupun pada saat organizational climate-nya surrounding kita bagus, maka komitmen kita semakin willingness ya, seperti itu. Atau bisa jadi organizational climate-nya ditaruh di tengah. Ya, seperti yang kita lihat di bawah, sebelah kiri ada management support, ada organizational unit size, bisa diukur dengan jumlah dari karyawan. Kemudian kalau memang organizational climate-nya bagus, seharusnya performance-nya menjadi semakin bagus di sebelah kanan. Ada employee engagement yang semakin baik terhadap pekerjaan kita. Dan yang ketiga ada operational performance ya. Nah, jadi ini kita bisa tempatkan organizational climate baik itu di sebelah kiri ataupun di tengah. Nah, ini adalah contoh framework penempatan organizational climate sebagai mediasi ataupun sebagai variabel independen. Oke. Itu dia teman-teman konten kita kali ini mengukur supportive organizational climate dari jurnalnya Rock et al. Tahun 2001. Kalau memang membutuhkan jurnalnya dan saya tidak bisa submit karena ini berbayar, tidak bisa ditulis di deskripsi, nanti email saja, nanti saya akan kirimkan. Oh, hell no! Dan tadi juga udah kita tutup dengan penempatan bagaimanakah variabel organizational climate di framework kerangka konseptual ya. Semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini. Stay terus di channel Independent Training.